memangnya siapa sih Bang yang dalam waktu singkat begitu bisa mengkonsolidasikan kekuatan terus dia niat maju, anak seseorang. Kan banyak tuh anak seseorang yang kuliah di luar negeri Bang. Tapi mereka itu cenderung enggan dan tanda kutip malu Bang mengatakan saya ini anak ini gitu loh Bang. Gitu ya? Iya. Karakternya gitu? Iya, dan mereka mau berproses hak pendidikan yang sama menurut kami yang clear dan saintifik, ilmiah yang bisa yang sudah pernah diterapkan dan akan menerapkan itu hanya Pak Ganjar. Karena sudah diterapkan dan berhasil ya? Berhasil Bang. Wah, ini hari ini politik makin seru dan makin menggairahkan gitu ya. Kalau kita lihat peta pemilih, ini sebagian besar pemilih kita itu termasuk generasi Gen Z dan generasi milenial, ada 52 sekian persen. Artinya yang menentukan masa depan kita itu nanti generasinya Akhyar Rashid ini. Ini Akhyar Rashid kebetulan datang ke Main TV, kita undang. Dia adalah mewakili generasinya, mantan Ketua Umum PPI ya? Ya, Koordinator PPI Dunia, Perhimpunan Pelajar Indonesia Dunia. Perhimpunan Pelajar Indonesia Dunia. Jadi waktu itu Anda lagi kuliah di mana? Sampai sekarang masih kuliah di Tiongkok, di China. Jurusan apa? S3 jurusan Urban Planning, Planologi. S3 jurusan Urban Planning, Ya, betul. Planologi. Wow, jadi sampai sekarang masih kuliah, menjelang doktor gitu ya, Amin. menjelang PhD. Kita doain mudah-mudahan cepat selesai, balik ke Indonesia, bantuin Pak Ganjar. Siap. Pasti dong. Gitu. Siap. Sebagai Presiden Indonesia. Kita pingin diskusi nih, teman-teman milenial sekarang ini, kan sebetulnya kalau dalam bahasa para futurolog ini kan dunia sudah jadi global village ya, desa global. Artinya karakter kaum milenial yang diinfiltrasi oleh teknologi informasi di Indonesia itu akan mirip dengan karakter milenial yang ada di negara-negara lain. Karena infiltrasinya sama, mereka mendapatkan wawasan global. Gua pengen ngomong gini, kira-kira menurut pandangan lo ini kira-kira karakter milenial sekarang tuh kayak apa sih? Dan bagaimana dalam konteks ini kita bisa memotret peristiwa-peristiwa politik di Indonesia dalam konteks karakter ini? Iya, terima kasih nih Bang Eko kita udah diundang di Main TV dan satu kebanggaan dan kebahagiaan dan sukses untuk Bang Eko dan Main TV seterusnya. Saya memang kalau mau bicara soal anak muda gitu Bang, saya lebih seneng kita coba cuplik apa yang disampaikan oleh Jen M. Twenge tahun 2017. Dia nulis buku tentang iGen. Jadi dia penelitian dia tentang generasi Z, Bang. Oh, ya tentang Gen Z. Ya, dia tuh nulis buku tuh unik. Jadi dia judulnya itu kenapa anak-anak yang terkoneksi hari ini itu kurang pemberontak, terus juga kurang bahagia dan tidak siap untuk memasuki masa dewasa dan apa artinya untuk kita. Nah, di situ tuh ini kata dia loh ya, dia nulis soal karakteristik Gen Z secara umum. Ya, jadi ada 8 karakter yang dia bilang. Yang pertama itu soal digital natives. Jadi dia sangat melek digital. Lahir dan sudah ada dunia digital ya. Benar, dan yang terakhir itu terlambat dewasa. Nah, tapi yang saya ingin cuplik itu di poin yang kelima. Jadi dia bilang karakter anak-anak Gen Z itu, dia itu sangat cinta keberagaman dan inklusivitas. Nah, turunan yang dia jelaskan itu adalah anak-anak Gen Z itu cenderung aktif dalam memperjuangkan yang namanya keadilan sosial dan kesetaraan. Anak Gen Z aktif memperjuangkan itu ya? Jadi dia cenderung memperjuangkan keadilan sosial dan kesetaraan. Jadi dia bagaimana dia memperjuangkan yang namanya keberagaman, lalu mendorong yang namanya kesetaraan, keadilan sosial, inklusivitas, baik di tempat pendidikan, di dunia kerja maupun juga dalam isu-isu tertentu. Nah, yang menarik hari ini, kalau tadi Bang Eko itu coba kita diskusi soal fenomena-fenomena yang terjadi sekarang, dalam konteksnya tentunya konteks politik, fenomena putusan MK yang heboh ini, menurut saya kalau mengacu ke penelitiannya Jen M. Twenge 2017 itu, seharusnya anak-anak Gen Z ini ada
kontradiksi dalam karakternya terhadap apa yang dia lihat terhadap putusan MK tersebut. Soal keberagaman dan inklusivitas. Tapi kan keputusan MK itu diasumsikan malah memberikan ruang kepada orang yang mewakili generasinya ya, Gibran gitu katakanlah, untuk tampil mendampingi orang yang sudah uzur gitu kan. Ya, itu kan narasi yang sering kita dengar. Tapi kan gini, kalau yang teman-teman Gen Z perlu lihat dan cermati adalah bagaimana proses ini terjadi, itu satu hal. Proses ini terjadi kan sangat jelas. Saldi Isra yang jelas-jelas hakim MK dia kan bilang satu, ada belasan gugatan soal usia ini, itu kan. Tetapi tiba-tiba di satu gugatan dan adanya keterlibatan Pak Anwar Usman sebagai hakim MK yang terlibat ikut rapat, tiba-tiba putusan yang serupa dengan belasan ini tiba-tiba putusannya ditambahkan normanya. Kan gitu. Nah, Prof. Saldi kan mengatakan bahwasannya ada fakta sosial masyarakat yang baru apa yang membuat ini menjadi berubah kan gitu. Nah, dan artinya Pak Anwar Usman ini adalah pamannya Gibran kan? Ya, betul. Ya, iparnya Pak Jokowi. Ya, pamannya Gibran kan Pak Saldi Isra kan mengatakan memang ada fakta sosial masyarakat apa yang terjadi begitu cepat dari gugatan sebelumnya ke gugatan yang baru sehingga ini putusan ini menjadi ditambahkan. Dari yang awalnya 6 menolak jadi 5-4. Kan artinya proses ini Gen Z perlu melihat proses ini itu sangat-sangat janggal dan menurut saya sangat harusnya bertentangan ya dengan apa yang menjadi keadilan sosial dan kesetaraan tadi gitu. Nah, pertanyaannya kalau dikatakan bahwasannya kan tetap saja membuka ruang lebih besar, tidak hanya Gibran dong harusnya, semua kepala daerah bisa. Nah, sekali lagi kalau dikaitkan dengan konteks politik, memangnya siapa sih Bang yang dalam waktu singkat begitu bisa mengkonsolidasikan kekuatan terus dia niat maju? Kan gitu ya? Politik kan hitung-hitungan Bang. Ya, tapi kepala daerah lain kan mungkin ngapain kita putusan MK sekarang terus dia harus daftar berapa hari tuh kalau nggak salah tuh kan? Iya, beda cuma 3 hari. Nah, gimana hari, cara dia mengkonsolidasikan partai-partai? Undang-undang kan mengatakan koalisi partai-partai politik yang bisa mengantarkan menjadi presiden wakil presiden gitu. Nah, kepala daerah lain sekarang kita fair dong. Siapa memang yang bisa begitu? Ya bisa tiba-tiba maju gitu. Dalam konteks ini milenial menurut Anda ngelihat ini sebagai problem atau mereka don't care gitu loh, nggak terlalu peduli atau gimana? Terutama di Indonesia ya? Iya, kalau menurut saya anak-anak milenial dan Gen Z melihat ini menjadi problem menurut saya. Jadi problem jelas karena ya tadi dalam prosesnya itu menjadi suatu hal yang tidak lazim terjadi dalam konteks itu. Sekarang kan juga ada tuh generasi Gen Z beberapa hari lalu juga menggugat lagi kan putusan MK si mahasiswa Unusia tuh Fakultas Hukum sih Brahma kalau nggak salah umur 23 tahun. Itu menggugat lagi? Dia gugat. Jadi kata dia kalau dia menggugatnya adalah soal, jadi yang putusan itu kan juga menjadi janggal ketika 5-4, tapi yang 5 ini juga nggak bulat. 3-nya itu bilang bahwasannya semua kepala daerah, 2-nya bilang harus gubernur. Oh, jadi kalau dibandingkan sebetulnya kan nggak cocok dengan wali kota ya? Iya, kan nggak cocok kalau dia bilang harusnya kalau mau fair 5 ini bulat ya harusnya gubernur dong, kan gubernur adalah kepala daerah. Akhirnya 5-4. Nah, ini kan jadinya 3-2. Ya dia menganggap itu suatu hal yang janggal. Nah, menurut saya ini karakter aslinya Gen Z menurut saya. Oh, masih punya jiwa rebel Brahma ya? Ini. Iya. Jiwa untuk melakukan penentangan kepada adanya ketidakadilan. Betul, dan dia melihat proses gitu. Dan dia melihat proses, nggak serta-merta kayak narasi, mohon maaf ya, narasi yang tadi yang mengatakan bosan lo ini kan peluang bagi generasi muda, membuka ruang dan segala macam. Nah, kan tadi jelas. Prosesnya kan nggak aneh dan janggal dan tidak fair menurut saya. Siapa sih kepala daerah yang sebetulnya di kacamata teman-teman katakanlah anak-anak muda ini, kalau ada orang yang karirnya dikatrol sedemikian rupa, itu gimana sih penilaiannya? Kan gini, jujur aja, aku saya ngelihat dari luar tentu saja kan, karena ngelihat fenomena ini. Mereka nih teman-teman milenial ini sangat suka dengan sultan-sultanan, orang yang cepat, gitu loh, cepat punya kekayaan banyak dan lain-lain. Makanya kemudian bermimpi jadi sultan dalam usia muda, itu seringkali menjadi mimpi teman-teman. Nah, ini kan juga mungkin bukan cuma sultan, ini sudah lebih dari sultan karena akan menguasai Indonesia. Ini kan termasuk mimpinya milenial, dengan waktu cepat bisa jadi capres.
Iya. Cawapres. Betul, maksud saya. betul. Itu sebetulnya apa sih pandangan mereka itu? Kalau pandangan teman-teman Gen Z dan milenial, pasti berpikirnya ujungnya adalah wajar lah anak seseorang, keluarga. Oh. Kan itu pasti Bang. Dan mereka against sama ini atau biasa-biasa saja? Ya against dong Bang. Mereka against dong. Sebenarnya mereka against, tapi ini kan perlu ada mereka itu perlu speak up dan juga perlu berani speak up dan juga mau untuk melakukan protes-protes terhadap hal yang sudah terjadi ini. Saya kalau tadi si Gen M itu yang bilang tadi ada karakter yang lain, dia cenderung individualistis. Artinya mungkin bisa jadi dia sebenarnya menganggap ini itu melanggar ketidaksetaraan dan melanggar keadilan sosial, tapi satu sisi dia masih canggung untuk mau mengungkapkan. Tapi dalam hatinya yang paling dalam Bang, dan dari pembicaraan-pembicaraan kita, itu dia ini against, nggak suka. Nggak suka sama kondisi gini ya? Nggak suka Bang. Oh gitu. Kan akan ditarik lagi ya, sebetulnya dalam kepala, aku membayangkan ya, dalam kepala teman-teman milenial nih, oke, siapapun, Gibran jadi cawapres, Prabowo yang sudah, katakanlah sudah sangat-sangat senior gitu ya, mungkin program pertamanya Mas Gibran untuk memberikan kartu lansia gitu kan, mungkin program pertamanya buat Pak Prabowo nih. Kan Gibran itu program pertamanya mungkin ya. Nah, sebetulnya yang menjadi pertanyaan kaum milenial, oke, siapapun yang jadi capres, terus apa buat gua? Manfaat apa yang bisa gua terima? Manfaat apa yang bisa gua rasakan kalau lo jadi pemimpin? Apa yang mungkin lo siapkan untuk masa depan bangsa ini, dan teman-teman milenial atau Gen Z ini bisa dapatkan sesuatu yang positif. Nah, Anda melihatnya gimana? Kalau menurut saya Bang, anak-anak generasi milenial dan Gen Z, juga pengalaman saya berorganisasi ya di Perhimpunan Pelajar Indonesia Dunia gitu ya. Satu, kita juga banyak bergaul dengan teman-teman luar negeri yang dia tanda kutip anak seseorang. Kan banyak tuh anak seseorang yang kuliah luar negeri Bang. Tapi mereka itu cenderung enggan dan tanda kutip malu Bang mengatakan saya ini anak ini, anak ini, anak ini gitu loh Bang. Gitu ya? Iya. Karakternya gitu? Iya, dan mereka mau berproses. Berorganisasi mau berproses, dan mereka cenderung menyembunyikan siapa bapaknya gitu ya. Itu mereka tuh justru enggan dan arahnya malu loh Bang. Ngomong gitu. Bahwasannya saya ini anak siapa, anak siapa, anak siapa. Justru kita akhirnya tahu sendiri, tapi ya mereka menunjukkan karakter yang mau berproses, mau bergaul, mau berorganisasi. Kalau ada tanggung jawab dan tugas organisasi, mereka selesaikan dengan baik tugas. Jadi ya itu karakter milenial dan Gen Z. Satu, yang kedua terkait dengan yang didapatkan oleh kita gitu ya. Kalau kami selalu berpandangan bahwasannya milenial dan Gen Z itu berpandangan bahwasannya pendidikan itu jadi suatu hal yang penting Bang. Melihat tiga orang ini, tiga kandidat ini, kami yang menjalani kuliah ke luar negeri sekarang itu mimpinya cuma satu Bang. Gimana anak-anak yang lain, anak-anak muda yang lain itu bisa mendapatkan kesempatan pendidikan yang sama seperti yang lain gitu, seperti kita, pendidikan tinggi, bahkan bisa keluar negeri dan segala macam. Nah, kami lihat kalau orang lihat bahwasannya track record atau rekam jejak dikaitkan dengan visi misi, hanya Pak Ganjar yang jelas clear menyampaikan hal itu. Rekam jejaknya jelas. Bagaimana ini kan yang sangat kita takjub itu bagaimana Pak Ganjar menerapkan mewujudkan SMK yang ada di Jawa Tengah itu gratis boarding, anak-anak dapat seragam, dapat makan di asrama, dan juga terhubung dengan dunia industri dan pekerjaan. Ini kan dulu istilahnya link and match. Link and match, betul. Ini kan clear Pak Ganjar lakukan itu. 1.800 siswa dari tahun 2014 sudah selesai, bahkan 80%-nya diserap tenaga kerja dan juga kuliah. Kira-kira gitu. Dan sampai Pak Jokowi datang ke situ kan, sampai dia bilang ini wajib dicontoh oleh nasional. Pak Nadiem harus datang untuk jadi program nasional. Jadi Pak Jokowi bilang di situ bahwasannya BLK ini diterapkan di SMK dan jelas Balai Latihan Kerja ya, dan jelas kalau Abang inget 2014 bahkan 2018 2019 awal waktu Pak Jokowi mimpin, salah satu visinya adalah bagaimana SMK ini mampu diberdayakan, dioptimalkan dengan baik. Dan Pak Ganjar lah yang mampu melakukan itu secara track record ya. Yang kedua, secara dokumen visi misi clear, jelas, tegas, satu keluarga tidak mampu, satu sarjana. Oh, programnya itu ya? Itu kan yang kita baca dalam dokumen visi misi. Kalau kita bandingkan dengan capres lain, misalnya Pak Prabowo bilang nanti anak-anak akan dapat makan gratis, itu kan
juga program kan, Iya, agar betul. anak-anak kenyang ke sekolah gitu loh. Iya. Kan kalau ini lebih holistik Bang programnya. Iya. Dia pas SMK boarding ya jelas dapat makan dong. Oh, gitu. iya, Artinya iya, lebih iya. sistem dan link dengan industri Iya, iya. jelas. Bahkan di situ kan dia dapat kursus bahasa Jepang sampai punya kesempatan untuk melanjutkan kuliah di Jepang. Dan jurusannya pun jurusan yang selalu Pak Jokowi omongkan kan, teknik kelistrikan, teknik bagaimana teknologi pertanian, lalu juga saya lupa lagi teknik konstruksi bangunan. Kan jurusan-jurusannya pun jurusan yang sangat applicable sekali gitu, sangat aplikasi. Artinya gini, kalau kita bandingkan ya antara katakanlah satu program dengan program lain, Iya. program yang Pak Ganjar nih jelas ada sekolah-sekolah gratis khusus buat anak-anak yang tergolong ke golongan tidak mampu ya, miskin. Syaratnya cuma satu kan, miskin. Dia tidak harus pinter, tidak harus apa, karena mungkin percaya bahwa semua orang punya kesempatan, apapun level kecerdasannya bisa dididik. Mungkin tidak cerdas dari sisi akademik, tapi dia ternyata terampil ngelas gitu. Betul. Ya kan? Jadi atau mungkin tidak cerdas dari sisi bahasa, tapi ternyata dia terampil mengerjakan sesuatu yang teknik mesin gitu kan. Ini kan beda-beda orang. Nah, Pak Ganjar berpikir itu. Kalau Pak Prabowo berpikirnya bahwa anak-anak Indonesia ini lapar. Iya, betul. Jadi semua anak-anak sekolah, katanya semua anak sekolah pingin dikasih makan gratis dan susu gratis. Saya membayangkan apakah makanan ini akan dimakan sama anak-anak sekolah SD di Pondok Indah. Iya, betul. Gitu, kalau semuanya mau dikasih gratis. Anak-anak di international school gitu. Pasti dicuekin makanan ini. Dan ngebayangin berapa juta makanan yang kebuang-buang gitu. Betul. Dan itu uang kita loh. Betul Bang, betul. Gitu loh. Oke, buat anak-anak miskin bisa dimaklumi. Betul. Tapi kalau semua siswa, ini pasti banyak yang kebuang-buang karena menurut saya baca satu penelitian di Amerika katakanlah yang ada program kayak gitu, 50%-nya nggak dimakan sama siswa. Kenapa? Karena siswanya nggak suka sama menunya atau apanya gitu loh. Betul. Itu yang jadi problem. Nah, kembali lagi. Kalau misalnya milenial ini, apakah dia cukup merasa terwakili ada seorang cawapres yang usianya dekat kayak Gibran gitu, atau lebih penting capres-cawapres yang bisa memfasilitasi kebutuhan mereka di masa depan? Menurut saya lebih yang kedua jelas Bang. Karena walaupun usianya katakanlah Pak Ganjar kan termasuk milenial. Ya menurut saya lebih yang kedua. Karena kan kita Gen Z dan milenial itu karakter berpikirnya saintifik Bang, ilmiah kita itu. Oh, ilmiah. Ya, apa yang sudah dilakukan, apa yang direncanakan, ketemu, clear. Ya kan gitu. Kalau dan kami lihat salah satu aspek karena kami ini merasa bersyukur Bang ya, punya anugerah dari Tuhan bisa mendapatkan pendidikan tinggi. Kami pengen anak-anak muda kita, milenial Gen Z ataupun yang seterusnya juga mendapatkan hak pendidikan yang sama. Menurut kami yang clear dan saintifik, ilmiah yang bisa yang sudah pernah diterapkan dan akan menerapkan itu hanya Pak Ganjar. Karena sudah diterapkan dan berhasil ya. Berhasil Bang. Apalagi beliau jadi presiden. Jadi satu keluarga tidak mampu satu sarjana itu menurut saya bukan satu hal yang mimpi gitu. Karena dia sudah terapkan di Jawa Tengah gitu. Dan tinggal gimana diperbesar aja untuk apalagi tantangan kita ke depan kan sebetulnya isunya bonus demografi. Ya, betul. Saya ngebayangin ya, kalau kita bonus demografi ini tidak bisa dikelola dengan baik, yang programnya cuma memberi makan dan kemudian tidak memberi ruang untuk mereka berkreasi, lapangan pekerjaan, ruang pendidikan dan lain-lain, ini bonus ini akan jadi beban loh. Dan kita nggak punya peluang lagi untuk kembali mendapatkan bonus demografi. Ini beresiko. Nah, milenial berpikir bahwa apakah Pilpres ini menjadi pintu gerbangnya untuk dia bangsa ini bergerak ke depan, atau berpikir udahlah milih siapa aja percuma, toh kita juga yang akan jadi budak korporat juga, kita juga yang akan kita nggak akan dapat apa-apa. Itu kayak gitu atau enggak tuh? Enggak Bang, anak Gen Z dan milenial pasti dia punya satu preferensi politik atas dasar pikiran ilmiah dan saintifiknya dia. Itu satu. Artinya dia pasti akan terlibat meskipun hanya memberikan hak suaranya. Yang kedua, yang pastinya kalau anak-anak Gen Z dan milenial, apalagi konteks hari ini pandemi sudah lewat, mereka akan banyak berinteraksi dengan kawan-kawannya dan ini pasti akan menjadi bahan perbincangan di teman-teman di mereka gitu, di kita semua gitu, termasuk soal visi misi capres yang sudah bertebaran ya di grup-grup WA dan segala macam. Ya pasti mereka akan baca itu dan saya pikir Gen Z dan milenial pasti akan memikirkan generasi-generasi setelah mereka. Artinya menurut saya
pasti akan terlibat aktif dan memilih. Nah, pendekatan kepada teman-teman Gen Z dan milenial itu dengan pendekatan gimmick kayak misalnya gini, Pak Prabowo gemoy gitu kan. Ya. Sekarang tuh, itu cukup nggak sih buat teman-teman milenial? Waduh, gue mau pilih presiden yang gemoy, yang lucu gitu. Itu bisa masuk nggak? Kalau menurut saya, jadi ada penelitian Gen M20 yang tadi. Jadi salah satu karakteristik Gen Z itu adalah dia rentang perhatiannya yang pendek. Makanya kenapa video-video, mohon maaf ya, saya sebut aplikasi TikTok tuh banyak digemari karena rentangnya nggak terlalu panjang. Iya, pendek banget ya. Nah, sebenarnya itulah cara efektif untuk bisa membanjiri bagaimana mencerdaskan pemilih itu untuk bisa memilih Pak Ganjar. Tinggal bagaimana kontennya itu betul-betul konten yang memang betul-betul bisa menjelaskan secara substantif gitu Bang. Artinya kalau menurut saya kalau gemoy gitu ya, apa gitu. Menurut saya, iya menurut kita ya, Pak Prabowo gemoy gitu kan, terus apa gitu kan, tidak ada meaning dan juga maksudnya yang memang secara substantif bisa menjadikan preferensi bagi pemilih gitu. Tinggal bagaimana kita dan Pak Ganjar dan juga kita semua mampu menyampaikan ini, salah satunya podcast ini ya, salah satunya itu untuk bisa menerangkan bahwasannya Pak Ganjar ini yang jelas clean and clear bicara soal pendidikan, dah titik gitu. Dan itu harus kita sampaikan secara gitu ya. Kalau menurut Anda, katakanlah dengan cara-cara yang kayak gitu, bikin gimmick ya, gimmick itu bagi teman-teman milenial bisa dicerap dengan cepat. Kemudian responnya, apakah dia berpikir cukup nggak sih kita memilih pemimpin karena gemoy, atau cukup nggak sih kita memilih pemimpin karena ada anak muda di situ, atau cukup nggak sih kita memilih pemimpin karena memang harusnya punya kualifikasi sebagai pemimpin, gitu kan ya? Betul. Nah, seberapa jauh sih mereka ini? Anda pastikan ada dalam lapis milenial atau lapis Gen Z yang terdidik lah, sekolah di luar, sekarang bahkan menjelang PhD. Ada juga lapis milenial yang barangkali beranggapan bahwa mereka tidak seberuntung Anda yang bisa menikmati pendidikan sampai ini. Nah, ini seberapa banyak sih sebetulnya penetrasi teman-teman yang terdidik, berpikir lebih sophisticated ini untuk ke mereka ini? Kalau dihitung seberapa banyak, saya pikir juga sekarang keterlibatan itu sudah mulai muncul ya, untuk bisa berbicara dengan anak-anak milenial dan Gen Z yang memang belum memiliki kesempatan dalam mendapatkan pendidikan. Sehingga menurut saya memang suara-suara dari kita khususnya yang bisa menjelaskan itu seperti sekarang ini, saya pikir itu yang perlu kita dorong untuk bisa menyampaikan kesadaran-kesadaran itu dengan bukti empirik dan juga rencana-rencana Pak Ganjar ke depan. Nah, yang saya juga mau sampaikan Bang, kalau tadi agak balik lagi, kalau kita balik lagi ke soal putusan MK dan juga ketidakadilan dan ketidaksetaraan tadi, kebetulan saya juga yang mendapatkan keberuntungan bisa melihat Indonesia dari luar gitu ya. Kalau kita mau cuplik Bang, di negara-negara lain, saya ambil contoh 3 negara aja. Satu India Bang, misalkan. Bagaimana Jawaharlal Nehru itu digantikan oleh Indira Gandhi yang itu terselang oleh satu Perdana Menteri. Oh, jadi Jawaharlal ini punya putri namanya Indira Gandhi. Indira Gandhi, betul. Nah, kemudian Jawaharlal pernah jadi Perdana Menteri. Betul. Dan kemudian Indira Gandhi jadi Perdana Menteri. Betul, jadi Perdana Menteri, tapi terselang satu Perdana Menteri. Oh, bukan langsung ya? Bukan langsung, bukan langsung. Nah, Jawaharlal Nehru ini, dia kan Perdana Menteri India pertama. Lalu juga pada waktu itu, tahun 47 waktu dia jadi PM, sampai tahun 59, Indira Gandhi itu tidak terlibat politik secara aktif. Tapi pada saat bapaknya jadi Perdana Menteri, anaknya tidak terlibat secara aktif, tapi jualan mungkin menjadi tapi mungkin menjadi kader Partai Nasional Kongres sudah jadi kader. Tapi nggak aktif. Tapi tidak aktif. Dia hanya menyepi dengan keluarganya dan seterusnya. Tetapi tahun 59 dia baru aktif kembali. Dan tahun 64 bapaknya meninggal, digantikan oleh Perdana Menteri yang baru dia jadi menteri. Oh, dia diangkat jadi menteri oleh Perdana Menteri yang bukan bapaknya ya? Bukan bapaknya. Setelah itu barulah dia menjadi Perdana Menteri di tahun 66. Itu satu Bang. Artinya tidak ada
drama perubahan aturan. Satu. Yap. Yang kedua, kalau kita mau lihat misalkan Pakistan, Zulfikar Ali Bhutto pada waktu itu menjadi Perdana Menteri, dia tahun 77 itu digulingkan oleh militer, 79 dia dieksekusi, Benazir Bhutto anaknya itu lari ke luar negeri, lalu kembali lagi di sekitar tahun 86 mendirikan Partai Rakyat Pakistan. Habis itu dia berjuang lagi dan pada akhirnya menjadi Perdana Menteri. Sekali lagi tidak ada drama soal perubahan aturan, Bang. Yang ketiga, kalau mau kita paling mirip Filipina. Sampai sekarang kan juga. Sekarang. Ya, kalau kita mau lihat dari dua klan ini, yang pertama soal Corazon Cory Aquino, lalu anaknya Benigno Noynoy Aquino III gitu ya. Nah, Corazon ini kan jadi presiden sampai tahun 92 ya. Jadi presiden sampai tahun 92. Nah, pada waktu itu si Benigno itu baru masuk politik itu di tahun 98. Oh, jadi setelah jadi presiden. Ibunya sudah nggak jadi presiden. Dia masuk politik tahun 98. Dia jadi DPR, terus jadi senator, baru jadi presiden tahun 2010. 92 ke 2010 praktis 8 tahun. 8 tahun ya. Dia berproses dan sekali lagi tidak ada tanda kutip drama perubahan aturan, Bang. Soal itu, maksakan itu. Nah, yang sekarang soal si Sarah, ya kan, yang berpasangan dengan Ferdinand Marcos Junior, Bongbong ya. Ya, Bongbong gitu kan. Nah, ini agak mirip nih dengan kita. Agak mirip betul. Karena anaknya Duterte yang jadi presiden, anaknya jadi wapres, ya. Kemudian anaknya Marcos jadi presiden, betul. Ini mirip ya? Agak mirip. Tapi sekali lagi, kemiripan ini juga sama sekali tidak ada Duterte jadi presiden, ini jadi wapres, tidak ada aturan-aturan yang dilanggar. Oh, gitu. Jadi titik tekannya bukan si anak siapa. Bukan si anak siapa, Bang. Tapi kan kita harus lihat prosesnya gitu. Prosesnya inilah yang menyebabkan tadi yang saya bilang, siapa sih orang yang bisa mengkonsolidasikan kekuatan politik sedemikian besar dan banyak spektrumnya di waktu yang singkat setelah putusan MK kan gitu. Sehingga aturan itu harus dirubahan gitu. Itu, Bang. Jadi anak-anak Gen Z dan milenial harus lihat itu gitu. Oh gitu, mungkin Pak Jokowi terinspirasi sama kasus Filipina itu. Terinspirasi tapi agak kepleset kemarin. karena MK-nya itu ya, karena ada batasan itu. Sebetulnya kalau kita lihat pola undang-undang kita, itu menghindari Pak Jokowi kepleset. Betul. Agar nggak sampai memaksakan. Betul. Tapi karena maunya kepleset, akhirnya itu diterabas gitu ya. Betul. Oke, Ahyar, terima kasih. Ini luar biasa diskusi kita tentang perspektif teman-teman muda, anak-anak yang menjadi pewaris sah bangsa ini. Totalnya ada 50 sekian persen. Jadi lebih dari setengahnya nanti bangsa ini ditentukan oleh pilihan kaum muda. Salah memilih, Anda yang akan menikmati resikonya. Kalau benar memilih, Anda yang akan menikmati hasilnya. Itu kan pesannya. Betul, kan? Cocok, Bang. Terima kasih, Ahyar. Kita ketemu lagi diskusi yang akan datang. Thank you. Terima kasih, Bang.